juga bisa sama kuatnya dengan kondisi di minggu depan. Karena baik lagi, di PUBG Mobile tuh faktor X-nya banyak. Dari arah pesawat mempengaruhi juga gameplay kita. Dari kita ngedrop, mobilnya spawn berapapun ngaruh. Loot-nya spawn apa ngaruh. Bahkan, mobil kita dicuri sama siapapun tuh ngaruh sama gameplay kita. Dan itulah kenapa dari semua tim, kalau menurut gue pribadi, ya nggak bisa kita main itu nebak-nebak. Ya. Mainnya itu harus baca kondisi. Kalau kendaraannya kurang, apa yang kita harus lakuin? Apakah kita investasi waktu nyari kendaraan lagi? Atau kita main dengan minim kendaraan tapi ke center? Jadi nggak usah terlalu banyak gerak pakai kendaraan. Itu pilih-pilihan yang menurut gua kalau di mata orang biasa ya, itu hal kecil. Kayak apa sih kendaraan doang? Tapi rotasi dengan 2 kendaraan, dengan 3 kendaraan, dengan 4 kendaraan, itu kondisi beda untuk pro player. Ya, kondisi-kondisi seperti itulah yang pastinya juga tidak bisa kita prediksi seperti apa yang akan dihadapi oleh masing-masing player saat bermain PUBG Mobile. Kita nggak tahu juga senjata apa yang akan kita dapatkan, berapa lama waktu untuk kita mendapatkan senjata yang kita inginkan di dalam gamenya. Dan kita melihat ini dia dari Baonam United, BN, White Cat dan juga yang lain nampaknya seakan ingin mengajari tim APG yang kemarin gagal. Gini loh caranya kalau Gini mereka caranya, betul sekali. Karena kita melihat kemarin APG bahkan 2 pemainnya harus knockdown. Hanya karena mereka mengendarai satu bagi saja. Tapi waktu APG joget nggak sih? Enggak. Nggak, kan harus joget kan? Harus joget memang, betul harus joget. Supaya dapat jogetan banyak buka RP. Ah itu, nggak salah. Iya. Cari jogetan yang durasi lama. Dan kita melihat juga ternyata dari NFT Flippy kali ini sudah mendapatkan sebuah bagi, akan coba melakukan scraping saja. Dan dengan keadaan seperti ini sebenarnya NFT juga tidak banyak fight yang akan mereka alami di awal-awal karena mereka juga belum ada inisiasi untuk melakukan pergerakan cukup drastis ya dari segi drop zone-nya. Betul, tapi kalau dari Sansku ya, tadi ngomong NFT nggak banyak fight di awal, gue malah seneng. Karena gue lihat tim NFT, ini bukan tim yang emang suka fight di awal-awal. Mereka adalah tim yang mengutamakan rotasi, menggunakan data sebagai senjata utama mereka. Tahu mana titik yang kosong, tahu mana space yang dapat diisi, dan nanti late game baru mereka muncul. NFT itu jarang dapetin chicken yang misalnya eliminasinya 15, 17. Ada sekali, tapi lebih sering itu mereka eliminasi yang konsisten. Betul. Dapetin chicken, eliminasi 8, 9, dan menurut gue itu gameplay mereka yang benar-benar rapi banget, yang berhasil membawa mereka ke peringkat 2 di Indonesia. Late game tersebutlah yang menjadi kunci NFT bisa mendapatkan poin demi poin dan memang itu juga yang mungkin menjadi penghalang mereka tidak bisa tampil di Super Weekend yang pertama karena di weekdays yang mereka ketemu terus sama Baonam United yang tadi juga sudah bergerak di area Novo Repno ya tidak pernah damai mereka untuk melakukan looting. Tidak seperti saat mereka bermain di PMPL Indonesia. Mungkin itu juga yang menjadi PR sehingga saat ini mereka memilih untuk berpindah dari drop zone-nya membuat mereka yang penting late game dulu dah. Betul, itu lagi yang gue pernah sebut juga ya waktu di weekday. Gue bilang bahwa gue senang melihat tim NFT ini tidak ada gengsinya untuk rebutin kota. Lebih mikirin objektif, lebih mikirin hasil. Ketimbang dengan gontok-gontokan dengan tim lawan. Dan ya kita bakal lihat dari tim NFT dan juga tim RRQ. Sebagai 2 tim yang pertama kali juga join di Super Weekend. Seberapa jauh nih mereka bisa maksimalkan minggu pertama untuk mereka kali ini. Ya, dan kita juga belum melihat dari 2 tim Indonesia lain yaitu dari Bigetron dan EVOS nampaknya belum tersorot ya sampai saat ini. EVOS ada tadi dikit. Oh sebentar ya. Lagi di rumah 12 mereka. Oke, betul. Kita juga belum tahu siapa saja yang akan diturunkan dari Bigetron Red Alliance karena di saat Yuhai bermain, match pertamanya belum main. Baru main di match kedua dan langsung WWCD. Iya, dan performa BTR stabil banget ketika ada Yuhai dan mungkin ini menjadi angin segar juga bagi tim Bigetron RA karena Yuhai sudah hadir di Gaming House. Ya betul sekali sudah berada di GH mereka sehingga dari segi komunikasi pastinya akan lebih lancar lagi. Tidak banyak adanya kendala-kendala yang terjadi dan kita juga melihat ini dia dari Datcon bersama dengan tim Eagle Esport yang lain masih terus akan coba melakukan looting. Itu juga yang akan coba dilakukan oleh Axis Red Ones nampaknya coba melakukan setup di area bukit belakang Pochinki. Betul, dari tim Axis, tim yang memang kalau bergerak itu cepet banget mereka. Langsung mengambil center. Nah sekarang dengan mereka sekarang mengambil center di area pegunungan Pochinki, gue rasa udah punya spot yang enak banget. Dan dia kayak ini tim yang juga baru bergabung untuk di weekend kali ini. Ada tim RRQ yang sudah mengambil area pos dekat dengan Pochinki juga. Lumayan center nih ngambil ya. Ya cepat untuk bergerak juga ternyata pemain-pemain dari RRQ Rio akan kita lihat seperti apa untuk match pertama mereka. Harusnya mereka sudah siap, sangat-sangat siap.
kalau kita berkaca dari weekdays-nya, karena di weekdays-nya RRQ Rio bersama dengan NFT menjadi dua tim yang juga cukup konsisten mereka, walaupun kita lihat di match-match awal banget di weekdays yang kedua nggak terlalu maksimal, tapi setelah match-match berjalan akhirnya kita melihat permainan mereka konsisten kok. Betul. Yang satu hal yang gue senengin ketika main tim RRQ kali ini adalah bangunnya Asa. Oke, Asa ketika di minggu pertama itu benar-benar bisa dibilang galak banget mainnya. Tapi minggu kedua, minggu ketiga dia menurun performanya. Dimana dari Nerpeko dan juga Mort yang naik. Tapi kemarin di weekdays terlihat dari Nerpeko dan juga dari seorang Asa bahkan meng-clutch berapa tim tuh? Dari Eagle 4 orang di clutch berdua. Dari FaZe Clan pun banyak di take down sama mereka dan itu menunjukkan bahwa Asa ini mulai bangkit lagi. Ya, inilah yang pastinya dibutuhkan oleh RRQ Rio, itu juga yang menjadi alasan mengapa RRQ Rio mendatangkan seorang Asa saat di PMPL ID season yang keempat kemarin, karena mereka sadar betul potensi akan pemain ini, potensi pemuda tersebut, Asa yang pastinya akan coba menjaga Asa untuk RRQ Rio di PMPL SEA Championship season yang keempat. Dan kita berpindah menuju ke arah Bigetron Red Alliance di mana ada Yuhai yang bermain dari match pertama kali ini. Betul, kali ini kita bakal lihat line up yang sama seperti minggu lalu juga di mana Yuhai sudah bermain kembali dengan hadir di Gaming House. Tentu ini menjadi angin segar lagi-lagi gue sebut karena apa? Karena sepanjang PMPL Indonesia, yes ada Yuhai tapi nggak se-GH, beda feel-nya. Ya, betul sekali. Pastinya dari segi evaluasi setelah match pun akan terasa berbeda. Mungkin dari segi ngobrolnya juga saat kita bersama tatap muka lah istilahnya, pasti akan lebih cair lagi dan juga pasti akan lebih nyaman lagi untuk melakukan komunikasi. Dan kita berpindah kali ini dari area circle-nya kembali ke arah kiri lagi-lagi. Betul, kita bakal kembali shifting ke arah kiri. Cukup banyak tim yang langsung mengambil center dan sekarang menggalau nih. Karena mengambil juga area jembatan. Tapi sebelum kita pindah jembatan kita bakal lihat Onyx dan juga tim Axis bakal saling berhadapan kali ini. Foki dan juga Mika bakal bertemu dengan 4 sekaligus player dari tim Onyx. Di mana lemparan granat hampir menumbangkan Jeffs. Membawa nyawanya ke setengah tapi dari Axis. Karena gagal mendapatkan knock dadakan. Harus tarik mundur di baris Sky. Only menemukan seorang Foki kali ini. Ditumbangkan dan lihat dari Onyx langsung pede banget ngeflank ke arah kiri bawah. Dan kita melihat kali ini dua pemain bergerak dari pemain-pemain Onyx seperti yang tadi Bang Flo katakan juga dari arah kiri bawah. Ini juga tim yang baru datang, tim yang baru memulai startnya di Super Weekend. Karena di Super Weekend yang pertama Onyx tidak bermain dan kita melihat juga untuk Super Weekend yang kedua dapat lagi satu pemain nampaknya. Foke tadi yang tersukur ke arah tanah langsung akan coba dipulangkan saja dan kita melihat ternyata Error juga tertrack down ke arah bawah, harus segera diselamatkan. Ada sebuah smoke defensif yang di pop up oleh pemain-pemain Onyx. Betul, keadaan sementara 3-3 untuk kedua tim tapi Mika di bawah cukup low. Dimana Heinuf lagi mencari confirm knock-nya kali ini tapi belum sampai ditumbangkan kembali player yang dia berhasil knock. Heinuf menyadari bahwa ini fight yang cukup sulit dimenangkan, sedikit tarik mundur kembali menyatu dengan seorang kacang susu di mana Mika terus memberi pressure di bagian sisi kanan dari fight-nya. Ya, sulit keadaannya nampaknya untuk pemain-pemain Axis. Mereka sadar mereka harus segera bergerak dan kali ini dengan 3 kendaraan yang berbeda menuju ke arah bukit seberang dari bukit yang tadi. Mungkin saja fight jarak jauh akan coba dilakukan oleh kedua tim tersebut. Namun kalau kita melihat juga ada Forival yang tadi berada di arah rumah rotinya. Betul, tapi kita bakal lihat juga dengan tim-tim yang sudah rotasi, cukup center, mengambil kompon-kompon yang ada dalam area circle-nya. Tentu ini akan membuat tim-tim yang masih ada di pinggiran circle harus punya PR yang lebih berat. Termasuk juga dari FaZe Clan yang masih di area Gatka kali ini. Vintorsen kawan-kawan sudah mulai bergerak juga. Mereka sementara punya, yang terlihat tuh 4 kendaraan. Di mana Korpai sudah membuka jalan ke arah perbukitan dan sudah mengatakan bahwa oke, aman. Ya, karena tadi Korpai sudah touchdown terlebih dahulu turun dari kendaraannya sehingga dari 3 pemain FaZe Clan yang lain langsung datang ke area ini juga melakukan setup di sana, berada di area high ground. Bahkan Mr. Five juga sudah mendapatkan kali 6 tadi, sangat-sangat membantu pastinya dari vision yang dimiliki oleh Mr. Five. Betul, NFT pun sudah mulai rotasi kali ini dari kanan atas Talber. Muncul-muncul di bawah dan ini seperti rotasi biasanya NFT. Ya. Betul, ini yang menjadi sesuatu yang sangat menarik juga untuk NFT. Biasanya mereka juga mengambil area ini, tapi bedanya mereka dari Novo, dari kanan bawah menuju ke arah jembatan kanan, lalu menyusuri area pantainya. Betul, ini mah sama aja ujung-ujungnya gitu kan. Ada di bagian pantai-pantai juga mengambil komponen besar dan sekarang sudah melakukan setup untuk circle kita yang ketiga yang kali ini sudah mulai OTW menutup. Tapi apakah waktu yang dimiliki NFT untuk melakukan rotasi sama? Karena kan jaraknya jauh juga kalau dari Mostelber. Beda kalau mereka harus rotasi dari arah Novo Repno. Ya ini juga yang pastinya harus diperhatikan oleh NFT. Dan kita masih terus melanjutkan Fluket dengan DP-nya tadi melakukan sebuah open fire menuju ke arah lawan-lawannya. Namun belum ada sebuah knock yang didapatkan. Tapi kalau kita melihat dari area circle-nya kembali membanting
ke arah kanan kali ini. Betul, ini banyak mengambil perbukitan yang dapat diisi oleh tim RRQ, APG, dan juga seberangnya ada EVOS. Dan kali ini juga ada area-area open field yang ada diisi oleh tim Axis. So kita bakal lihat dari tim MSC juga langsung rotasi menuju ke bagian-bagian open field. Di mana mereka sudah melewati area selatan dari Pochinkinya menuju ke open field yang tampak ya bakal mereka mainkan pinggir-pinggirannya terlebih dahulu. Sedangkan NFT, ya mereka terlihat main pelan-pelan aja. Tapi mereka juga pasti juga mempertimbangkan sih. Posisi mereka ada cukup jauh dari zona, tapi yang mereka mau lewatin adalah tempat-tempat yang cukup panas diperebutkan oleh tim-tim, yaitu pinggir-pinggiran dari farmnya. Ya pasti yang akan coba dibuka kali ini oleh seorang Spavel. Tadi turun dari kendaraan terlebih dahulu, membuka skopnya untuk membuka apakah ada lawan-lawannya di depan sana, nampaknya cukup aman sehingga melanjutkan perjalanan lagi. Dan kita berpindah ke arah yang lain. Nyaman sekali pemain-pemain dari MS Chonburi bahkan sudah mendapatkan sebuah compound kali ini. Dua lagi akan coba split berada di area bukitnya. Betul, mereka sudah menyebar dan lagi coba nih untuk masuk lebih center lagi dalam area circle. Sementara area mereka sudah dipastikan kosong, mereka sudah melakukan scouting juga, tapi terlihat pinggir-pinggiran circle lainnya. Ada dua tim yang sudah langsung berhadapan antara FaZe Clan dan juga dari tim Secret. MSC pun langsung mengambil high ground, membuka sedikit space untuk tim FaZe Clan ambil bagian low groundnya, tapi tentu itu tempat yang cukup berbahaya karena high ground advantage dipegang oleh MSC. Ya, Fredo menjadi pemain kunci juga untuk tim Secret saat dia bermain. Sangat luar biasa performa untuk tim Secretnya juga. Kita melihat kali ini dua pemain di belakang akan coba melakukan backup. Namun Kid juga melakukan flank ke arah sebelah kiri dari pertahanan FaZe Clan. Dari sisi lain kita melihat Baonam baru saja bergerak dan sudah ditunggu ternyata oleh dua pemain Infinity. Betul, kita bakal lihat dari tim BN tampaknya mengalami apa yang pernah dialami oleh tim NFT. Ya. Dihalangi di bagian jembatan, tidak dikasih lewat dengan bebas dan sekarang BN punya PR yang cukup berat karena mereka kalau lewat itu pasti jadi bahan tembakannya tim Infinity. Kalau mereka nggak lewat tentu mereka akan menghabiskan waktu cukup banyak di bagian jembatan. Ya, nampaknya pemain-pemain dari BN memilih untuk menerjunkan kendaraan-kendaraannya dan satu menyangkut di sana, sulit untuk bisa terjun. Akhirnya terjun juga. Ada dua kendaraan yang bisa diselamatkan. Aduh. Tapi masih bisa. Hampir. Kirain masuk ke air dan nggak bisa digunakan. Gue udah mikir kan, wah ini kalau kena air, kan kalau kena setengah air aja itu bisa berhenti mobil Ya. kan. Gue udah mikir, wah kena setengah berhenti nih. Itu paling bete. Ketika mobil itu masih bisa lu naikin, masih ada di bagian atas air, tapi nggak bisa gerak karena udah kerendam sebagian mobilnya. Ya, kita melihat juga kali ini nampaknya Kapon dikirim untuk menjaga area dari seorang Gotani dan juga satu yang berada di sebelah kiri. Nyangkut satu kendaraan tidak bisa diselamatkan lagi, namun nampaknya akan coba diikhlaskan saja karena masih ada dua lagi yang dimiliki oleh Baonam United. Betul, tapi nggak cuma Infinity, tampaknya dari VPE juga mengambil keuntungan di mana ada dua pemain dari tim BN. Kali ini dikunci di bagian luar area circle. Ada satu yang kenok dan tambah lagi knocknya. Dua player yang kenok oleh tim VPE. Ravenclaw juga untuk ngejaga sisi belakang dan ngejaga sisi belakang sudah dipenuhi oleh dia. Ya. Dijaga jalur dari tim BN. Sangat baik apa yang dilakukan oleh seorang Ravenclaw, bahkan tadi meledak. Pemain-pemain dari BN terkena ledakan oleh kendaraannya maksud saya. Dan kita berpindah ke arah dua pemain BN yang tersisa. Akan coba melakukan hal yang sama karena mereka mendapatkan sebuah momentum di saat Logan tersungkur ke arah tanah. Swaps juga menjaga area ini. Melakukan sebuah tembakan juga Mela dari sisi lain. Namun datang dua pemain dari BN cukup berani melawan satu pemain yang masih bisa nembak, yaitu Nuzi. Melemparkan sebuah granat dilemparkan, meledak di sana dan ternyata belum meledak tapi sudah pulang duluan. Betul, tapi Infinity juga kehilangan player mereka kali ini dan sekarang mereka harus bertahan dengan sisa 3 player yang mereka punya. VPE dari seorang Schwab sendiri udah ngantongin 3. Total dikantongi oleh tim VPE 5 eliminasi di awal permainan. VPE minggu pertama bisa dibilang up and down. Minggu kedua mereka memulai Super Weekend dengan permainan yang begitu agresif. Kata siapa? Butuh zona buat menang. Ya, VPE ini nggak dia. butuh zona. Ini dia VPE menunjukkan kualitasnya. Pemain-pemain yang sempat bermain di PW88 pastinya sudah sangat memakan banyak asam garam dari dunia kompetitif PUBG Mobile. Ravenclaw juga melakukan tembakan di sana mungkin, tapi kali ini belum bisa melakukan tembakan. Ternyata granat dari Nuzi. Sebuah trap grenade kali ini meledak, membuat Ravenclaw pemain yang dikirim pertama untuk datang tersungkur ke arah tanah. Betul, tapi kita bakal lihat ada backup juga dari seorang Schwab masih menjaga area tembak dari lawannya. Di lain sisi tim Indonesia mulai bertemu juga di mana NFT kehilangan 2 member mereka. Cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Cukup banyak tim yang sudah mulai dicicil player-playernya. Dan sekarang kita melihat sisa 52 player masih live padahal zona belum nutup. Ya, zona belum menutup namun banyak sekali pengikisan massal yang terjadi. Sebuah granat yang dilemparkan oleh Nuzi. Belum bisa mendapatkan seorang Fluket. Mundur terlebih dahulu pemain-pemain dari VPE. Namun dari sisi lain, For Rivals, pemburu ternyata diburu oleh seorang Jeff.
Ya, kita bakal lihat circle pun sudah mulai bergerak. Tim-tim yang ada di pinggir circle sudah mulai maju ke depan. Onyx sudah mengantongi 4 eliminasi, tapi hanya menyisakan 3 player mereka. EVOS, BTR juga bertemu kali ini. Kita bakal lihat kali ini dengan zona yang mengecil. Semua tim akan tubruk-tubrukan, termasuk juga FaZe Clan dan juga Geek Fam yang akan perang tepat di ujung zona, tapi masuk ke play zone. Ya, kita melihat kali ini mereka juga tersungkur ke arah tanah karena tadi granat yang sangat on point sekali dilemparkan oleh salah satu pemain dari FaZe Clan. Datang kali ini 4 pemain FaZe Clan. Vintores ternyata tadi granatnya. Satu pemain Sen OP melakukan tembakan kembali dengan sebuah M4 kali 3 digunakan, namun terbakar satu pemain Geek Fam tersebut dan tersungkur ke arah tanah karena sangat sakit sekali Tonike dengan UMP-nya. Melihat pemain-pemain dari Geek Fam pun rata dipulangkan seluruhnya. Betul, kita bakal lihat kali ini tampaknya 43. 8 player tiba-tiba menghilang dalam waktu yang cukup cepat dan sekarang kita bakal lihat 14 tim tersisa. Area kali ini bukan pertama kita lihat, cukup sering kita lihat zona-zona yang menuju ke arah pom bensin, tapi tentu dengan 14 player masih alive. Ini masih banyak banget tim yang bertahan meskipun banyak juga tim dengan keadaan yang cukup terpukul kali ini. Ya, kita melihat ternyata pergerakan yang dibangun oleh RRQ Rio berdekatan dengan pemain-pemain Eagle Esport. NFT dipulangkan ke arah lobby dari sisi lain karena fight yang terjadi di sana, namun kita melihat juga Parajin melemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Dikokang terlebih dahulu kali ini, lempar ke arah depan mencari seorang Asa, namun ternyata harusnya masih ada jarak di antara Asa dan juga granatnya ya. Sudah meledak dan belum memberikan damage yang berarti. Betul, tapi kita bakal lihat ada fight yang mulai terbangun juga di antara tim RRQ dan juga 2E. Tapi Axis join the fight di mana Parajin tertumbangkan kali ini. Mengalami sedikit keuntungan bagi tim RRQ tapi masih terjepit juga. Belum sepenuhnya aman, 2 player knockout dengan lemparan Nerpeko yang begitu tepat. Dan tampaknya Nerpeko berhasil memulangkan tim 2E ke arah lobby juga. 3 eliminasi bagi tim RRQ. Tapi sekarang harus fight dengan tim APG. Ya, 3 eliminasi sudah dikumpulkan. Bahkan tidak ada pemain-pemain RRQ yang dipulangkan. Kita melihat juga itu dia. 2 sudah terknockdown, bahkan 3 dan kembali. RRQ tidak ada. 30 detik 2 tim dipulangkan oleh mereka. Yes, ini dia RRQ kita lihat di Indonesia. Sekarang sudah bermunculan juga 6 eliminasi kantongi kali ini. One by one kita lihat dari tim RRQ mulai mengamuk di minggu Super Weekend kita kali ini. Minggu kedua. Sangat luar biasa, ini dia yang kita tunggu-tunggu, start yang sangat menjanjikan oleh RRQ Rio. Walaupun mereka terlambat untuk memulainya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berjuang. Itulah yang dilakukan oleh RRQ Rio. Mereka terus berjuang, saat ini 6 elimination menjadi bukti bahwa mereka siap untuk menghadapi Super Weekend yang kedua. Kita berpindah ke arah yang lain, ternyata Gotani sedari tadi memang menjaga area tower ini. Betul, dan zona yang begitu sulit dikendalikan kali ini. Tampaknya kita bakal lihat kembali fight terbangun antara VPI dan juga tim FaZe Clan. 2 tim dengan kemampuan firepower yang luar biasa bertemu di zona kita yang kelima dan bukan di play zone tapi di area dari blue zone yang bentar lagi. VPS Schweppes dapetin targetnya tapi lihat spray down dari Tonike merupakan seorang Schweppes. Fluket, Tonike, one-on-one situation, kita bakal lihat seorang Vintores juga masih mencari angle shoot ke arah lawannya. Stone ditumbangkan, Fluket last player standing bagi tim VPE bakal coba untuk kabur juga kali ini maju ke arah depan tapi lihat 2 tim sudah menghalangi jalannya. Ya, sulit sekali untuk seorang Fluket keadaannya karena di sebelah kiri ada Vintores yang juga kali ini akan coba dikejar, akan coba dihadang oleh seorang Fluket tapi berhasil. Itu dia Vintores menjadi sebuah elimination untuk seorang Fluket. Betul, 8 eliminasi dari tim VPE tapi sayang sekali tinggal Fluket yang masih bertahan di zona kita kali ini. Tonike pun akhirnya terobos ke arah tengah-tengah lapangan, tepat depan dia juga ada Axis, ada juga Onyx, ada tim-tim lain juga sudah menunggu dan ini dia VPE Fluket last player standing juga lewat tengah-tengah ladang. Sulit keadaannya meledak di sana tapi ternyata Tonike yang mendapatkan sebuah knock ke arah seorang Error. Jeff akan coba diincar juga, 2 didapatkan oleh seorang Tonike tapi Tonike dipulangkan karena ada granat yang juga dilemparkan oleh pemain Onyx. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tonike. Tapi Tonike last man standing, bukannya goyang malah makin garang. Menumbangkan 2 player dari tim Onyx yang benar-benar menunjukkan skill individu dia luar biasa kuat. Tapi sebelum kita melihat tim-tim lain, tampaknya 2 tim Indonesia bakal fight juga di mana tampaknya 3 tim Indonesia bakal fight di sisi yang sama. Di mana ada tim BTR, ada EVOS, ada tim RRQ, semua bersebelahan kali ini. Ya, kita melihat juga Ryzen tersungkur ke arah tanah kembali. Sebuah civil war yang terjadi dan ternyata kali ini dimenangkan oleh EVOS Reborn. Betul, gantian kali ini ya. Tapi kita bakal lihat kali ini juga masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan. Ada tim EVOS, ada tim RRQ. Tapi RRQ mengalami kesulitan karena sekarang mereka tidak mau harus maju ke depan. Harus nabrak ke arah tim Axis yang masih menjaga area shake dan juga split kedua angle yang berbeda yang pasti akan menyulitkan tim RRQ untuk fight. Ya, tapi dari sisi lain kita melihat pemain-pemain tim Secret Malaysia melihat ke arah bawah karena ada satu pemain dari Infinity. Tapi kita melihat juga Sky Only, pemain terakhir yang dimiliki oleh Onyx, melakukan tembakan tadi menuju ke arah RRQ Rio.
Ya, tapi lihat di bagian kanan bawah layar kecil kita dari Nuzi diincar terus-terusan dan sekarang 6 tim tersisa dengan 16 player yang masih alive. Dimana dari EVOS, dari tim RRQ sama-sama lengkap player mereka. Bahkan RRQ sudah mengantongi 8 eliminasi. Wow, 8 elimination point sudah dikumpulkan. Kita melihat juga Mika OP menjadi pemain yang terpisah dari rekan-rekannya dari Axis Red Ones. Pastinya memberikan angle shoot yang berbeda juga. Tapi Fredo dari tim Secret kembali akan coba memberikan sebuah ancaman ke arah compound yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Betul, tampaknya RRQ pengen motongin pergerakan dari tim EVOS, mengambil bagian low groundnya. Tapi perjalanan mereka tidak semulus itu karena mereka belum masuk ke arah zona. Kalau mereka motong depan EVOS, itu bakal masuk ke low ground. Dan EVOS bakal mendapatkan keuntungan terbesar. Tapi Nerpeko nembak ke arah kacang susu, menemukan satu player kali ini dengan jarak yang cukup jauh. Nerpeko tampaknya cukup mengamuk juga dengan 4 elimination mereka dia sudah kantongi di zona kali ini. Dari 8 ternyata 4 datang dari seorang Nerpeko, menjadi bukti bahwa ini adalah pemain yang sangat penting untuk RRQ Rio. Namun ternyata Nerpeko tersungkur ke arah tanah, tertangkap oleh seorang Lyzek dari area ini. Betul, kita bakal lihat dari Nerpeko tampaknya sedikit sulit untuk diselamatkan. RRQ pun dalam kondisi yang cukup terjepit, tapi dengan kondisi zona kali ini mereka mau nggak mau harus coba nge-clear atau maju sedikit lebih jauh dengan mengandalkan 14 dan juga asap. Ya, kembali kita melihat di mana For Rival saat satu pemainnya yaitu Rich berada di belakang smoke-nya. Tapi pemain-pemain For Rival yang lain, Apple juga akan coba maju ke arah depan. RRQ akan coba diincar juga oleh seorang Heinub dari Axis Red Ones. Betul, kita bakal lihat kain dari tim Axis. Mereka punya Shack, memang areanya sangat kecil, tapi nggak ada yang bisa nembak ke arah mereka. Tapi kalau gue jadi tim RRQ, sekarang Shack ini menjadi incaran gue sih. Kalau gue jadi mereka ya. Karena mau tidak mau gue harus coba nabrakin. Tapi sulit keadaannya karena RRQ, kendaraan mereka sudah meledak satu persatu, membuat mereka hanya bisa mengandalkan paling nggak ada satu kendaraan yang masih bisa dipakai sebenarnya. Betul, tapi baik lagi, resikonya gede banget. 3 orang atau kendaraan yang sama, dan kayaknya mereka mau coba trading sih. Betul. Asa dari tadi coba nembakin terus ke arah mereka, tapi tampaknya dari Mika ketahuan terlebih dahulu. Ini membuka juga kesempatan bagi tim RRQ untuk maju ke arah depan karena tinggal satu lawannya lagi. Tapi lihat EVOS, lihat TS, sudah mengisi pinggiran circle dan akan berperang menghadapi satu sana sama lainnya. Ya, kita melihat di atas ada seorang Matoy, di bawah ada Fredo, akan coba diincar oleh 4 pemain dari EVOS Reborn. Maju ke arah atas Fredo, ada sebuah jumpsuit juga tadi dilakukan oleh satu pemain yaitu Matoy, turun ke arah bawah namun belum berhasil. Kali ini mundur terlebih dahulu mungkin pemain-pemain dari tim Secret, namun Fredo fiktifisnya dengan Beryl mencari satu pemain yaitu Lyzek. Ini dia akan kita lihat Lyzek yang bermain dengan sangat luar biasa di weekdays akan kembali menunjukkan kemampuannya berhadapan dengan tim Secret Malaysia. Betul, kita bakal lihat seorang Fredo terus bergocek kiri dan kanan mencari targetnya, tapi kita bakal lihat kali ini Red Face membawa lawan yang cukup low. Fredo kembali low untuk kedua kalinya. Matoy masih terus menjaga angle entry dari tim EVOS. Ya, sulit sekali keadaannya, namun ternyata dari sisi lain For Rival lah yang mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Ini menjadi sebuah momentum sebenarnya untuk EVOS bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Secret karena tersisa satu pemain saja. Matoy akan coba ngacir, ditembak juga dengan M4 kali 4. Akankah berhasil kali ini? Sangat low HP dan meledak di sana, dipulangkan oleh seorang Big Roboy. Betul, dari top 3, 2 tim Indonesia masih bertahan juga. Ada EVOS, ada tim RRQ, dan For Rivals ditekan habis-habisan oleh tim EVOS kali ini. Tapi lihat dari EVOS, dengan jumlah anggota yang mereka masih punya, tampaknya kill demi kill mereka kantongi kali ini. Dan EVOS langsung maju ke arah tim For Rivals, memberikan kali ini kesempatan bagi tim RRQ untuk melakukan revive juga. Feeling gue ini bakal top 2 Indonesia sih. Ya, akan kita lihat karena dari segi For Rivals langsung dipulangkan begitu saja. Dan berarti match pertama di hari ini, match pembuka akan didapatkan oleh tim Indonesia. Sebuah spray juga dilakukan, tumbang satu persatu pemain-pemain dari RRQ, dan winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Yes, pembuka minggu kedua langsung disabet 1 and 2 oleh Indonesia, di mana EVOS berhasil mengantongi total 12 eliminasi di game pembuka kita. Mengamankan poin mereka dan terus membuat mereka sekarang menuju ke puncak dari klasmen Super Weekend. Congratulations bagi tim EVOS dengan permainan